pasir menyimpan ingatan lebih tua dari sejarah manusia. Di jantung padang pasir ini terbaring sebuah rahasia kuno. Sebuah kisah tentang air dan tanah, tentang janji dan kesetiaan. Di tanah selatan Palestina, di antara pasir gurun dan langit yang membakar, berdirilah sebuah sumur tua. Ia telah melihat ribuan tahun berlalu. Bangsa datang dan pergi, nama-nama berubah, peta digambar ulang, namun airnya tetap sama. Sumur itu bernama Bir Al-Saba, atau yang dunia modern menyebutnya Beersheba Well. Airnya memantulkan sejarah, bukan sekadar bayangan awan. Karena air tidak berbohong. Ia menyimpan ingatan lebih dalam daripada tinta di naskah manapun. Dan dari setiap tetesnya, kita mendengar satu kebenaran yang terus bergema. Tanah ini, sejak awal, adalah milik bangsa Palestina. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, sebelum kerajaan-kerajaan besar lahir, sebelum Bait Suci dibangun, di tanah Kanaan, leluhur bangsa Palestina, orang-orang Kanaan menggali sumur itu. Mereka membangunnya dengan tangan mereka, dengan batu yang masih berdiri hingga hari ini. Dari sinilah mereka menimba kehidupan, memberi minum pada ternak, membasuh anak-anak mereka, dan menandai batas tanah yang mereka diami. Sumur itu bukan sekadar sumber air, ia adalah saksi peradaban. Dan seperti setiap saksi sejati, ia tidak berpihak pada kekuasaan, hanya pada kebenaran. Pada abad ke-18, ketika Napoleon menyeberangi Gurun Sinai menuju Palestina, para penulis dan ilmuwannya mencatat sesuatu yang mengejutkan. Wilayah Bir Al-Saba bukanlah padang tandus seperti yang mereka kira. Ia subur, hijau di musim dingin, dan penuh kehidupan. Mereka menulis tentang suku-suku Arab Palestina yang hidup di sana. Lihat ini, tahun 1910 suku Al-Tarabin, tahun 1925 suku Al-Huzail, tahun 1936 keluarga Abu Jaber, dan puluhan lainnya, yang mengelola tanah, menggembala ternak, dan bercocok tanam di lembah-lembah yang disiram hujan. Mereka bukan pengembara tanpa tanah. Mereka adalah pemilik sah, dengan batas-batas wilayah yang diakui secara turun-temurun, dibatasi oleh wadi, batu, atau pohon besar. dalam adat mereka, melanggar batas tanah orang lain bisa menimbulkan sengketa panjang, kadang hingga 20 tahun. Begitu kuat rasa kepemilikan itu, bukan karena surat resmi, tapi karena akar mereka tumbuh di dalam tanah itu sendiri. Catatan Ottoman dari abad ke-19 memperkuatnya. Dokumen resmi Kesultanan Turki Utsmani mencatat nama-nama suku, wilayah, dan hak milik di distrik Bir Al-Saba. Di masa itu, hukum adat suku diakui sebagai dasar kepemilikan yang sah. Orang-orang Palestina membayar pajak, mewariskan tanah, menjual, dan menyewakan sesuai aturan lokal yang telah berjalan selama ratusan tahun. Bahkan pejabat Inggris pada masa mandat Britania mengakui hal itu. Mereka menulis bahwa tanah-tanah di Bir Al-Saba dimiliki dan diolah dengan jelas oleh keluarga-keluarga Arab. Kepala Misi Geologi Inggris, Edward Hull, pada tahun 1883 menggambarkan daerah itu seperti Italia Selatan, hamparan luas gandum dan jagung, ladang semangka yang hijau di musim panas, dan pelabuhan Gaza yang penuh kapal pengangkut hasil panen. Wilayah Beersheba adalah lumbung pangan Palestina. Namun, dunia modern sering memilih untuk lupa. Kakek saya lahir di sini. Kakeknya kakek saya juga. Kami tidak butuh kertas untuk membuktikan. Air ini tahu siapa tuannya. Ia tidak pernah lupa. Ketika mereka datang tahun 1948, mereka ambil tanah. Tapi air ini tak arah yang sama. Tahun 1948 datang. Nakba, bencana besar. Lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari rumahnya, termasuk penduduk Bir Al-Saba. Rumah-rumah mereka diratakan, ladang mereka dibakar. Cepat, ayo cepat. Mereka membakar semuanya. Dan sumur tua itu diberi nama baru, Abraham Well. Pelang baru dipasang, narasi baru diciptakan. Seolah sumur itu tiba-tiba menjadi bagian dari sejarah yang lain. Tapi airnya tetap sama. Ia masih mengalir dari lapisan tanah yang sama, melalui batu-batu yang disentuh oleh tangan orang-orang Kanaan ribuan tahun lalu. Ia masih membawa ingatan tentang siapa yang pertama menggali, siapa yang pertama menimba, dan siapa yang pertama menyebut tanah ini rumah. Arkeolog dari berbagai negara, termasuk dari Israel sendiri, menemukan pecahan keramik Kanaan kuno,
Segel bertuliskan Beersheba dalam aksara Aram, dan koin Romawi di sekitar sumur itu. Semua menunjuk pada satu hal, keberlanjutan kehidupan Palestina di wilayah ini tanpa putus, dari zaman kuno hingga modern. Tidak ada jeda, tidak ada tanah kosong. Hanya sejarah yang diambil paksa. Setelah pendudukan, narasi baru ditegakkan. Tanah di Bir al-Saba disebut mewat, tanah mati. Katanya, tanah tanpa pemilik. Tapi bagaimana mungkin disebut tanpa pemilik? Jika ada ladang, kebun, keluarga, dan sumur yang telah berfungsi selama 3 milenia, Israel menolak mengakui bukti Ottoman dan catatan Inggris sebagai dasar kepemilikan. Namun, ironisnya, tanah yang dijual ke orang Yahudi sebelum 1948 diakui sebagai sah. Ketika rakyat Palestina mengajukan klaim atas tanah mereka, mereka diminta menyerahkan setengahnya ke negara jika ingin sisanya diakui. Sebagian besar menolak, karena bagi mereka, tanah bukan komoditas. Ia adalah warisan, kehormatan, dan bagian dari jiwa mereka. Sumur Bir al-Saba menjadi simbol dari penolakan itu. Sebuah bukti fisik bahwa kehidupan Palestina telah ada, dan masih ada, di tanah itu jauh sebelum ada negara modern yang berdiri di atasnya. Batu-batunya yang tua adalah dokumen sejarah yang tak bisa dipalsukan. Hari ini, di bawah papan bertuliskan Abraham Well Tourist Site, air masih keluar dari sumur yang sama. Tapi bagi orang-orang Palestina yang terusir, air itu bukan sekadar air. Ia adalah ingatan yang cair. Ingatan tentang rumah yang hilang, ladang yang diambil, dan nama-nama yang dihapus dari peta. Namun ingatan tidak bisa dihapus. Air tidak bisa dipaksa berbohong. Tiap tetes yang keluar dari Bir al-Saba membawa pesan bahwa tanah ini punya tuan, dan tuan itu bukanlah mereka yang datang dengan senjata dan peta baru, Melainkan mereka yang menggali sumur pertama kali, bangsa Palestina. Dalam keheningan malam di padang pasir, orang-orang tua masih menyebut nama sumur itu dengan penuh hormat. Bir al-Saba, sumur yang mengingat. Mereka berkata, kami mungkin tidak lagi tinggal di tanah kami, tapi air itu masih mengalir ke arah yang sama, ke arah rumah kami yang dulu, ke arah Palestina. Dan disitulah kebenaran berdiam, tidak dalam arsip politik atau klaim hukum, tetapi di dalam aliran air yang abadi. Mereka bisa mengganti nama, bisa mengganti klan, bahkan bisa menghapus desa-desa dari peta. Tapi mereka tidak bisa mengganti air. Karena air, seperti kebenaran, tidak pernah lupa kepada siapa ia pertama kali mengalir. Bir al-Saba, the well that remembers. Karena bahkan air tahu siapa pemilik sejatinya.